Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Balata, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi boleh saya tahu sebelumnya dulu untuk identitasnya, nama Bapak siapa? Kulkas. Oke, baiklah. Boleh saya tahu sebelumnya antara Bapak dan Ibu yang sakit di sini siapa ya? Suami saya, Dok. Oke, baiklah, itu menjelaskan semuanya tadi Pak ya, Bu ya. Baiklah, kalau itu saya akan bertanya pada ibunya aja Pak ya. Baiklah Bu, jadi di sini boleh tahu nama bapaknya siapa? Bapak Yuda, Bapak Yuda, umurnya berapa? 55 tahun, Dok. 65. Baiklah, bagaimana dengan status pernikahan Bapak dan Ibu saat ini? Masih nikah. Masih menikah Pak ya. Bagaimana dengan pekerjaannya Bu? Pekerjaan saya, pekerjaan suami saya. Pekerjaan bapaknya? Pegawai swasta. Swasta. Baiklah, bagaimana dengan jenis kelamin bapaknya? Cowok, Dok. Baik, laki-laki pasti Bu ya. Baiklah Bu, bagaimana dengan riwayat terakhir bapaknya? Pendidikannya Bu, maksud saya? SMA. SMA. Baiklah, boleh saya tahu keluhannya bapaknya akhir-akhir ini kenapa ya Bu? Ini suami saya 2 hari yang lalu dia nggak nyambung dia ngomong. Gak nyambung Bu ya? Gak nyambungnya itu gimana Bu ya? Saya suruh A, dia jawabnya B. Oke, baiklah, saya mengerti. Kalau gitu boleh saya tahu riwayatnya sejak kapan ini terjadinya Bu ya? 2 hari yang lalu. Sudah sempat diobati sebelumnya atau bawa ke dokter? Belum, baru sekarang. Baru sekarang ya. Baiklah, sebelumnya bapaknya ada riwayat penyakit apapun itu Bu? Sebelumnya Diabetes. diabetes ya. Ya. Bagaimana dengan keluarga? Apakah keluarga ada riwayat penyakit yang serupa atau mungkin riwayat penyakit yang lainnya? Bapaknya dulu gitu. Bapaknya dulu gitu juga Bu ya. Ya. Baiklah Bu, jadi di sini sekarang saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan itu adalah pemeriksaan afasia. Di mana di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada bapaknya dan juga beberapa suruhan seperti membaca, menulis dan mengulangi kata-kata saya. Nanti agar bapaknya dapat diulangi ataupun dibaca ataupun ditulis gitu ya. Jadi di sini fungsinya itu sendiri untuk mengetahui apakah ada kelainan dalam daerah di otak bapaknya yang daerah untuk pemilihan bahasanya Bu ya. Sebelumnya apakah Bapak atau Ibu bersedia? Bersedia. Bapaknya kalau bersedia mohon dianggut saja Pak ya. Bersedia Pak ya. Baiklah, kalau begitu kita mulai pemeriksaan pertama, yaitu adalah pemeriksaan kelancaran berbicara Bapak. Baiklah, yang pertama saya akan meminta Bapak untuk mengucapkan nama-nama hewan dalam waktu 1 menit. Silahkan Bapak sebutkan sebanyak-banyaknya yang Bapak mampu. Nanti setelah 1 menit saya akan berhentikan Pak ya. Bapak dapat dimengerti? Baiklah, jika Bapak dapat dimengerti, dipersilahkan dimulai dari sekarang Pak. Kulkas, motor, sapi, ayam, kerbau, bayam, kangkung, kipas, laptop, ROG, Asus. Baiklah Pak, cukup Pak, sudah 1 menit. Baiklah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah memeriksa bahasa lisan Bapak Pak ya. Mungkin di sini saya akan mengajak Bapak berbicara dengan santai Pak ya, Bapak santai saja, tidak usah tegang. Saya akan mulai dengan pembicaraan tentang hobi Pak ya. Bagaimana dengan Bapak? Apakah Bapak memiliki hobi? Kulkas. Bagaimana dengan hobi Bapak tersebut? Apa Bapak sering melakukannya? Di kulkas ada sayur di rumah saya. Oh ya, baiklah. Kemudian apakah Bapak tahu nama presiden kita siapa sekarang Pak? Prabowo. Baiklah, Pak. Terima kasih. Kemudian sekarang saya akan mengucapkan beberapa kata-kata. Itu mulai dari kata-kata yang simpel hingga sebuah kalimat Pak ya. Kemudian untuk kata-kata yang simpel sendiri, yang pertama itu adalah jendela, Kasur, pintu, jendela, laptop, HP, lampu, Asus, meja. sapi. Baiklah Pak, terima kasih. Kemudian di sini berikutnya saya akan mengucapkan meminta Bapak untuk melakukan sesuatu Pak ya. Nanti apabila Bapak mengerti silahkan dilakukan langsung Pak ya. Apakah Bapak bisa mengangkat tisu yang berada di sebelah kanan Bapak? Bisa Pak ya. Bagaimana dengan mengangkat pulpen yang ada di depan Bapak? Baiklah Pak, bisa juga. Terima kasih Pak. Baiklah, untuk yang berikutnya sekarang saya akan menunjukkan beberapa barang. Kemudian saya akan minta Bapak untuk menyebutkan apa nama dari barang tersebut Pak ya. Apakah Bapak dapat dimengerti? Baiklah Pak. Ini benda apa? Pensil. Baiklah Pak. Bagaimana dengan benda ini? Laptop. Bagaimana dengan benda ini Pak? Harddisk. Baiklah Pak, terima kasih Pak ya.
Jadi sini sekarang berikutnya saya akan meminta Bapak untuk membaca sesuatu. Saya akan menuliskan suatu kalimat, kemudian Bapak saya minta tolong Bapak untuk membacanya Pak ya. Bapak dapat dimengerti? Silahkan dibaca Pak. Klinik Jasa Raharja. Oke Pak, terima kasih. Lagi sekali Pak ya. Silahkan dibaca Pak. Kamu lihat ada. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Sekarang untuk yang berikutnya saya akan meminta Bapak untuk menuliskan suatu kalimat yang nanti mana kalimatnya akan saya sebutkan Pak ya. Dapat dimengerti Pak? Oke Pak, ini buku dan pulpennya. Nah sekarang saya akan meminta Bapak untuk menuliskan kata-kata saya ada di poliklinik. Baiklah sekali. Meja itu biru. Baiklah Pak, terima kasih Pak ya. Baiklah, untuk pemeriksaan selesai. Jadi sini sekarang saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan tadi Pak ya. Untuk yang pertama tadi mulai dari menyebutkan nama-nama hewan. Di sana tadi saya sudah minta Bapak untuk menyebutkan nama-nama hewan dalam 1 menit. Kemudian Bapak berhasil menyebutkan beberapa nama hewan, namun juga dicampur dengan beberapa nama-nama lainnya seperti nama benda dan nama-nama yang lainnya juga Pak ya. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk bahasa lisan sendiri, saya bertanya sesuatu terkait dengan hobi dan juga presiden. Namun Bapak untuk jawabannya itu sendiri juga tidak masuk ke dalam pembicaraan saya. Kemudian untuk berikutnya adalah repetisi atau pengulangan, di mana saya menyebutkan suatu kata, kemudian Bapak mengulanginya kembali, namun tidak berhasil dilakukan dengan baik Pak ya. Kemudian untuk berikutnya menamai Bapak tidak bisa menyebutkan benda-benda yang saya tunjuk. Kemudian untuk bagian membaca juga Bapak tidak mampu membaca apa yang saya tuliskan, tetapi Bapak mampu menuliskan apa yang saya ucapkan dan Bapak mampu melakukan apa yang saya ucapkan Pak ya. Nah, jadi di sini dari kesimpulan yang saya dapat, Bapak mengalami suatu penyakit yang dinamakan afasia Wernicke, atau di mana Bapak mampu memahami ucapan orang lain atau mampu menerima suatu kata-kata dari orang lain, tapi Bapak tidak mampu mengucapkan apa yang ingin Bapak ucapkan, atau Bapak tidak dapat mengucapkan apa yang Bapak ekspresikan dalam diri Bapak Pak ya. Nah, jadi di sini saya akan menyarankan Bapak merujuk ke Bapak ke neuropsikiatri. Silakan datang, saya akan membuatkan resepnya untuk obat-obatannya juga. Bapak mungkin bisa 1 minggu terlebih dahulu datang ke sini. Apabila tidak, nanti saya akan langsung rujuk ke neuropsikiatrinya Pak ya. Begitu juga dengan Ibu. Apakah Bapak, Ibu dan Bapak mengerti apa yang saya ucapkan tadi, atau mungkin ada pertanyaan? Mengerti dok? Tidak ada pertanyaan Bu ya? Tidak dok. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu ini nanti silahkan dibawa ke apotek di depan. Nah, jadi untuk pemeriksaannya sekian. Jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih Pak, terima kasih Bu, sampai jumpa. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih Bu. Baiklah, silahkan meninggalkan ruangan.